Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Materi PPKN kelas 11 bab 3 yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Setelah kalian mempelajari sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia pada pertemuan minggu lalu, pada minggu ini kita akan membahas sikap yang sesuai dengan hukum. Sebelum membahas sikap yang sesuai dengan hukum, mari kita pahami makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku menaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas kesadaran pribadi tanpa ada paksaan untuk mentaati peraturan hukum itu sendiri. Jadi, kepatuhan dan kesadaran hukum adalah kesadaran diri setiap manusia atau setiap orang untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga, contohnya mematuhi perintah orang tua. Dalam lingkungan sekolah, contohnya tidak mencontek ketika sedang ulangan. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, contohnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Dan dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, contohnya membayar pajak. Nah, itu tadi contoh dari perilaku yang sesuai dengan hukum. Setelah kalian memahami perilaku yang sesuai dengan hukum, maka materi selanjutnya yaitu perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Dan yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Adapun macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum antara lain, yang pertama dalam lingkungan keluarga, yaitu mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua dalam lingkungan sekolah, contohnya mencontek ketika ulangan. Yang ketiga dalam lingkungan masyarakat, contohnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba. Yang keempat dalam lingkungan bangsa dan negara, contohnya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, itu tadi contoh dari sikap-sikap yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oke, semoga kita semua selalu menjadi orang-orang yang selalu mematuhi hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran, sudah pasti ada sanksinya. Macam-macam sanksi. Yang pertama, norma agama. Norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya apa? Dosa. Yang kedua, norma kesopanan, yaitu sanksi dicemooh atau dikucilkan. Yang ketiga, norma kesusilaan, yaitu rasa penyesalan dan rasa bersalah. Yang keempat, yaitu norma hukum, denda atau penjara. Itu tadi adalah macam-macam sanksi yang dapat diberikan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya, arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adanya hukum untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar manusia agar tidak saling berbenturan. Pihak yang kuat tidak berlaku sewenang-wenang kepada yang lemah. Hukum hadir untuk menciptakan sebuah keadilan antara hak dan kewajiban, melindungi masyarakat yang lemah, serta memberikan kepastian hukum terhadapnya. Oke, itu tadi materi kita
pada pertemuan minggu ini, yaitu mengenai contoh perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, sampai sini apabila ada pertanyaan silakan cantumkan pertanyaan kalian pada Google Classroom. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.